Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Terakhir kita membicarakan tentang ahlul baghi, yaitu pemberontak. Ini salah satu dari fikih daulah atau fikih siyasah, fikih aturan bernegara di dalam Islam. Jadi tidak dibenarkan untuk memberontak kepada pemerintahan yang sah. Bagaimana dengan pemerintahan Indonesia? Pemerintahan kita menurut kita adalah pemerintahan yang sah. Inilah bentuk yang disepakati, negara kesepakatan yang disepakati oleh para pendiri bangsa dan pendiri negara dahulu. Faslun wa manil tadda 'anil Islam. Sekarang kita berbicara tentang murtad, fenomena yang akhir-akhir ini sering kita temukan di masyarakat. Sangat memprihatinkan sebab murtad itu merupakan tindakan yang paling dibenci oleh Allah. Leres nggih, dadi mriku nggih. Wa man utawi sapa wonge iku irtadda murtad sapa man anil islami saking Islam, tegese keluar dari agama Islam. Murtad bisa dengan ucapan, bisa dengan juga perbuatan. Terang-terangan menyatakan diri keluar dari Islam dengan lisannya atau dengan perbuatannya, terang-terangan menyembah dan bersujud kepada selain Allah. Apa selain Allah? Apa? Patung, matahari, pohon, apa lagi? Hewan. Maka bagaimana fikih memperlakukannya? Ustutiba mongko dikon tobat sapa man. Dikon tobat dhisik salasan kelawan ambal kaping 3. Fa in taba mongko lamun tobat sapa man, jawabannya maka diterima tobatnya, tidak diberlakukan baginya hak murtad. Wa illa lan lamun ora gelem tobat, terus bersikukuh dengan apa yang dia yakini,
Maka menurut fikih kutila mongko den pateni sapa man sapa murtad. Tentu melalui proses peradilan, artinya yang berhak untuk melakukan eksekusi pembunuhan itu adalah apa? Negara. Di dalam fikih ya, kita berbicara di dalam fikih, tidak di dalam konteks negara kita, negara Pancasila. Soalnya murtad itu merupakan tindakan yang paling kecil. Setelah tidak ada perbuatan yang paling kecil melebihi setelah dia diberikan hidayah oleh Allah masuk Islam, kemudian murtad. Walam yusalan ora den ora kena den dusi sapa man gak didusi. Walam yusalan ora kena den salati sapa man. Jadi ruleh kumaca waman walam yusalla lan ora kena den salati sapa alaihi man murtad iku man. Wis ora didusi ora disolati walam yudfan lan ora den pendem sapa man fi maqabiril muslimina ing dalem pira-pira kuburane wong Islam. Kaya kucing mati utawa kaya asu mati ngono wis gak usah didusi, gak usah disolati, gak oleh dipendem nang kuburane wong Islam. Golekno ruangan dipendem wis ning kono. Iki hukume murtad. Karena apa? Karena itu tadi bahwa kejahatan yang paling dibenci Allah adalah kejahatan itu tadi, kejahatan setelah mendapatkan hidayah justru lari dari hidayah. Dalam konteks bernegara kita bagaimana? Karena negara kita menganut kebebasan beragama, maka kita tidak bisa menuntut. Terus apa yang bisa kita lakukan atas fenomena yang berkembang akhir-akhir ini? Banyak orang-orang yang Islam sebentar, kemudian kembali lagi ke agama semula, kemudian karena pacarnya Islam ikut pacarnya Islam lagi, kemudian keluar lagi, seolah-olah beragama itu dijadikan apa? Mainan. Ini yang dosa besar. Apa yang kita bisa lakukan? Karena tidak ada pemberlakuan fikih sebagaimana yang kita terangkan tadi, yang bisa kita lakukan, kita doakan moga-moga diberi petunjuk oleh Allah. Di samping itu kita juga harus membimbing orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam itu kewajiban kita bersama membimbingnya sehingga pemahamannya kepada Islam itu pemahaman yang benar, bukan setelah masuk Islam malah dia menjadi apa? Minta atas nama baru masuk Islam, 5 tahun masih baru masuk Islam, dari rumah ke rumah bilang
saya masuk Islam, setelah itu saya dikucilkan dari keluarga saya, usaha saya hancur, saya minta bantuan 5 tahun kok iseng malah kata mai. Menurut saya yang seperti ini berarti yang membimbing dia masuk Islam keliru, tidak memberikan pemahaman yang benar bagaimana menurut agama kita. Wong iku rek nak hobine jaluk-jaluk nang donya, baik jaluk-jaluke langsung atau jaluk-jaluke lewat proposal, nanti dibangunkan dari kubur oleh Allah itu tidak ada daging di wajahnya. Pada saat hari kiamat nanti orang berita ini merupakan ancaman bagi apa? Peminta minta. Mulane ojo duwe cita-cita tukang jaluk. Sekarang posisi kita yang dijalui. Yang dijalui kalau kamu punya beri. Ya dia ternyata kaya. Dia menipu kami semuanya. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita ada yang meminta ya kita beri. Urusan kita jangan sampai menjadi peminta-minta. Faslun. Nah, dekat dengan murtad itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri as-sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Dawuhnya Nabi. Ikatan antara kita dan mereka, yang membedakan antara kita dan mereka adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkan sholat faqad kafar, dia telah kufur, kata Rasulullah. Sebab apa? Sebab sholat itu adalah tiang watariku sholati faslon. Watariku sholati utawi wong kang ninggal sholat fardu. Tak tambahi dek kumanane fardu. Soalnya sholat itu isopo sholat sunat. Iku ala dorba ini tetap mengatasi rong werna. Ahaduhuma utawi salah sisine dorba ini iku ayat rukaha yen to ninggal sapa wong ing salat ghairu mutaqidin hale ora nekotake itu meyakini li wujubiha marang wajib salat. Yang pertama, dia meninggalkan salat karena tidak yakin bahwa sholat fardu, sholat 5 waktu itu wajib. Tabalani, woi romo tapidin be memanane. Ada orang nekotake apa? Meyakini sapa wong sapa tarik liwujubiha marang wajibi sholat. Dia berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Yang demikian ini yang parah. Fa hukmuhu mongko utawi hukume tarik iku hukmul murtadi, hukume wong murtad. Kaya mau mati ora ditusi, ora disolati, ora dikubur ning kuburane wong Islam. Terus hukumnya kaya wong murtad.
Wasani utawi kang kaping pindho iku ayatrukaha yen to ninggal sapa wong ing salat kaselan krana aras-arasen kaslan krana males tetapi mu'taqidan halene kotake ngiyakini diwujubiha marang wajibe sholat. Napa ka sholat males, napa males adem enak kemulan turu utawa krana lingkungane anak-anak. Ini penting ya, penting bahwa kadang apalagi usia kalian kelas 3 sanawiyah, usia rawan dengan pergaulan. Makanya kamu dipondokkan itu perlunya roh nak sholat wajib karena dilahirkan dari keluarga muslim. Tapi karena kawan-kawannya tidak sholat, akhirnya ikut tidak sholat. Hati-hati. Ono sing keluyuran nang pinggire wong, nggih. Esok dalu awan, bahkan tidur pun di pinggir jalan. Pernah lihat apa tidak? Masya Allah. Tidak usah kita cemooh, kita doakan. Semoga dapat hidayah. Atau orang-orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan pekerjaannya, malas copot sepatu, kerjaannya di kantor, utawa pasari rame krono dagang ning pas. Kalau demikian bagaimana? Fayustatabu mongko den perintah tobat sapa tarik. Fa inta mongko lamun tobat sapa tarik wa sholalan tegese nglakoni salat sapa tarik, jawabe mongko den trimo tobaté. Tetapi wajib ngadani qadha salat sing wis ditinggal. Abot rek ninggal sholat sampai 2 tahun gak sholat. Wa illa lan lamun ora tobat kutila mongko den pateni sapa tarik haddan krana had. Bedanya apa dengan yang atas? Kalau yang atas berkeyakinan tidak wajib sholat, maka hukumnya sebagaimana hukum orang murtad. Tetapi ini masih berkeyakinan bahwa sholat itu wajib, maka kutilah haddan krana had. Bidane wa kana lan ono apa hukume tarik yang meninggalkan sholat. Ini yang keberapa? Yang kedua, benar. Iku hukmal muslimina hukume wong Islam. Tegese apa? Ya didusi, ya disolati, ya dikubur ning kuburane kaum muslimin. Anak-anak yang sering kita temukan, orang meninggalkan sholat itu
pada saat-saat justru sholat sangat dibutuhkan, sangat penting, yaitu apa? Ketika sakit, ya kan? Loro ini gitu ya, cedek karo nyawa. Padahal sholat itu tidak bisa ditinggal. Ora iso ngadeg ya longgo, ora iso longgo turun miring, gak iso turun miring turun terlentang, begitu seterusnya sampai terakhir dengan isyarat. Yang sering terjadi barang wis loro nemen, kalian yang nunggu mbah utawa sapa kerabat kamu malah sakno wis gak usah sholat telah, keliru. Justru disuruh apa? Sholat. Bisa diwudoni pakai semprotan apa? Manuk disemproti kalau bisa. Kalau tidak bisa tayang. Sudah sholat dijamak, kalau sudah payah dijamak saja. Stroke birang-birang tahun, wudu kangelan, dijamak, Nduk. Zuhur dijamak karo asar, waktunya diakhirkan. Kalau belum batal, terus jamak apa berarti jamak takhir. Jamak takhir syaratnya apa? Syaratnya azam. Azam itu niat untuk nanti setelah waktu asar, aku sholat asar. Ojo sampai oga azam. Kronopo, kalau dia mati sebelum sholat, tetapi sudah azam, maka dicatat sebagai orang yang sholat. Itu nak jamak takhir. Jadi awakmu nak jamak takhir, meskipun saya begini, kudu duwe azam rek. Lunga-lunga karo bapakmu, karo ibumu, piye le salat le jamak takhir mawon, Pak. Lah awakmu kudu elingno kedah azam lho. Azam iku apa le? Yo niatakan Pak, nanti kita jamak sholat zuhur jamak takhir. Ada kerentek di hati kita untuk melaksanakan sholat dengan jamak takhir. Demikian pula yang sakit itu tadi. Kemudian saya lanjutkan orang yang stroke itu tadi. Nah, kemudian yang sholat maghrib dengan isya dijamak takdim. Nggih, soalnya rekoso keluar masuk ke kamar mandi. Nah, dengan demikian maka tinggal apa? Sholat subuh. Wudune mau subuh dengan sholat asar, zuhur, maghrib, isya. Jangan sampai tidak sholat. Nak sampun kadung pripun wis mati, dieling-eling saiki Nduk, mbahmu dhisik waktu sedo ninggal sholat pirang wulan, ninggal poso pirang wulan. Misalkan sak Ramadan gerah, mari ngono waras, Syawal waras, mari Syawal apa? Betul? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, mari Dzulqa'dah. Ya Allah, kok apal Januari, Februari daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Dzulqa'dah sedo. Maka yang kamu warisi jangan hanya gelangit tok, gelangit mbah ndi. Rebutan marisi gelang. Salate yo diganteni. Nah ngono dibayar ya. Nah hati-hati yo dibayar ya, yo diganteni karo anak-anak. Poso demikian juga. Paham no mboten maksudku? Misalkan dia anak telu saulan gak poso, wis di ayo di poso 10 dinoan ganteni posone bapak. Niate pripun gampang, gak iso basa Arab, basa Jawa. Niate poso sesuk krana ganteni poso Ramadhani bapak. Wis itulah arti penting sholat ya, sampai abah meninggalkannya itu berat hukumannya. Baiklah anak-anak, coba kita buka dari pertama Kitabul Hudud, kitab tentang menerangkan tentang had, apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah had apa? Had zina. Ringkasnya zina itu ada dua macam, ada muhson dan ada ghairu muhson. Muhson itu hukumannya apa? Dirajam, dilempari batu, tidak juga kecil, tidak kecil batunya, tidak juga batu yang besar sampai mati. Nah, muhson itu apa? Syaratnya ada 4. Pertama, balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah berhubungan seksual pada pernikahan yang sah. Yang kedua, ghairu muhsan. Hukumnya apa? Dicambuk 100 kali. Ini juga hukuman paling berat. Hukuman cambuk paling berat. Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Konteks sekarang mungkin bisa dipenjarakan selama 1 tahun. Perlunya apa? Perlunya agar dia mungkin melakukan zina karena pengaruh lingkungan, maka diisolir agar tidak terpengaruh lagi atau mempengaruhi orang yang tidak zina. Kemudian hukum apa kemarin? Liwat, mendatangi di dubur atau berhubungan dengan hewan. Apa? Memperkosa pitik ngono ta. Betul-betul dicoco sobiran malah dicoco. Lho kono kelereng dicoco. Maka hukumnya seperti hukum zina. Kedua, had apa yang kedua? Had qadhaf. Apa qadhaf itu? Benar, menuduh orang lain berbuat zina. Persyaratannya banyak. Persyaratannya ada yang terdapat pada orang yang nuduh dan orang yang dituduh.
Yang nuduh harus balik berakal dan juga bukan orang tua dari orang yang dituduh. Yang orang yang dituduh zina syaratnya 5. Apa? Muslim, balik, berakal, merdeka, dan memang orang yang menjaga diri dari zina. Artinya dia tidak terkenal sebagai pelacur, orang yang baik-baik. Maka hukumnya apa? Dihad berapa? 80 kali. Kecuali dia mendatangkan bukti bahwa tuduhannya itu benar. Kalau tuduhannya benar disertai bukti, berarti dia tidak terkena hukum qadzaf. Sebaliknya yang dituduh zina diperlakukan had zina. Paham apa tidak? Sebab tuduhannya terbukti dengan persyaratan-persyaratan 4 orang saksi dan seterusnya. Yang berikutnya had apa? Minum khamar, minum minuman keras, minuman memabukkan. Bukan hanya minuman, bukan hanya zat cair, intinya adalah apa? Memabukkan, menghilangkan akal. Semua yang memabukkan itu hadnya berapa? 40 dicampur sebanyak 40 kali. Dan kalau sudah merajalela bisa ditambah menjadi 80 kali, yang 40 itu adalah tahzir. Ini perusak generasi muda paling luar biasa. Dulu saya peringatkan, ya kan, ada yang berupa apa? Yang sekarang itu apa? Setelah permen apa? Minuman sudah lama. Permen, adik-adik kalian yang sekolah masih di MI, masih di SD, belum tahu apa-apa, hati-hati diberi permen orang lain. Ada yang dihisap seperti kertas, ditempelkan di lidah, dihisap. Semuanya ini termasuk dosa besar. Apa? Masuk di dalam apa? Khamar. Kemudian apa? Yang selanjutnya had apa? Had mencuri. Had mencuri. Apabila sudah sampai pada senilai 1/4 dinar. Kemarin hitungan kita kurang lebih berapa kemarin? 1,6 gram. 0,6 gram. Jadi kalau dirupiahkan kira-kira berapa kemarin? Ya, sekitar senilai itu dari tempat penyimpanan yang layak. Maka bagaimana? Dipotong tangannya. Pertama dipotong tangan kanan, kok kiri cerek seperti lali ini. Dipotong tangan kanan. Mencuri yang kedua tangan kiri. Mencuri ketiga tangan kiri. Mencuri keempat tangan kanan. Ise nyolong maneh
Iki wis irungmu sing dipotong irungmu. Maka apa? Ada yang mengatakan dibunuh, ada yang mengatakan ditakzir. Kemudian kita berbicara mengkaji tentang qata'ut thariq. Apa qata'ut thariq? Pembelaan. Ada beberapa macam dan haknya berbeda-beda. Seterusnya adalah daf'us sha'il, yaitu mempertahankan diri dari orang yang menyerang kita, baik menyerang pada diri kita, artinya nyawa kita, atau pada harta kita, atau keluarga kita. Naudzubillah. Maka kita boleh mempertahankan diri, wajib mempertahankan diri. Kalau kita terbunuh, mati syahid. Kalau orang yang menyerang itu yang terbunuh, maka menurut fikih kita tidak bertanggung jawab, karena dia yang lebih dahulu menyerang, mengganggu kita. Habis diperkosa, sewaduk, ternyata pada waktu pondok melu pagar Musa. Iki sapa sing melu pagar Musa wedok iki? Ana sing melok. Sing wedok ana kan? Nggih, wonten. Habis diperkosa ditendang metu jurus berapa? Jurus saya ditolong oleh sewaduk celak ya jano ndoke besar yang gak bertanggung jawab, salah dewe mau memperkosa. Lena sampai mati ya, salah dewe, ndoke pecah terus mati misalkan, salah dewe. Nah iya. Terus kemudian kita berbicara tentang pemberontak, terus terakhir tadi murtad, dan terakhir hukumnya orang yang meninggalkan salat. Baik, ada yang ditanyakan, sudah satu bab kita berbicara tentang hak. Ada? Apa? Pipi nduk, balen nduk. Oh tidak, mu'alaf itu begini, mu'alaf itu orang yang non muslim kemudian masuk Islam, yang dia berhak menerima zakat selagi dia hatinya masih lemah untuk kembali kepada agamanya yang terdahulu. Tadi saya katakan bahwa yang pemahaman selama ini menurut saya kurang benar. Orang mu'alaf terus bertahun-tahun tetap kemana-mana membawa kertas yang menyatakan diri bahwa dia masuk Islam sudah 5 tahun, 6 tahun saya tukang jaruk-jaruk. Ini keliru. Keliru dulu merupakan keliru siapa? Keliru orang yang
membimbing masuk Islam juga keliru kita tidak mendidiknya dengan benar. Nah, yang pertanyaan kamu murtad itu disuruh tobat 3 kali, kemudian kalau masuk Islam tidak diperlakukan seperti itu lagi. Sebagaimana Islamnya yang pertama dulu. Kalau tidak mau Islam, baru kemudian diperlakukan hukum murtad itu tadi apa dibunuh. Sekali lagi, hak pembunuhan itu adalah apa? Hak negara, tidak perorangan di dalam fikih. Semuanya hak tadi tidak hak perorangan. Mencuri, ono pencuri, nyolong biro, 2 juta, wes tangannya ketok erek. Orang ngono carane. Terus langsung awakmu sing ngetok. Apalagi beberapa waktu yang lalu ada komunitas di Indonesia, komunitas yang memberlakukan hukum itu pada komunitasnya, sak kampung misalkan. Wis do kene saiki sing iku sing nolong dipotong tangani. Tidak bisa berlaku begitu. Karena proses memotong tangan itu harus melalui apa? Negara. Dalam konteks negara apa? Negara Islam, di mana fikih berlaku. Kalau di kita kemudian terjadi kesepakatan, kalau mencuri sekian, itu sekian, ya karena kita negara Indonesia, negara kesepakatan, ya kita terikat dengan kesepakatan itu. Tetapi dengar perkataan saya, menurut agama kita belum terbebas. Hati-hati. Contoh ngentet mencuri uangnya negara, nyata-nyata korupsi bermiliar-miliar, kemudian dihukum 2 tahun atau 4 tahun, setelah itu bebas lagi. Menurut saya dia bebas di hadapan hukum negara, tidak di hadapan hukum Allah, kecuali dia mengembalikan harta negara itu kepada rakyat, kepada negara. Paham ya? Paham ya? Zina karena tidak diberlakukan rajam di sini, iya. Tapi jangan mempermudah melakukan zina karena ada hukum di hadapan Allah. Kita berada eling al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum kabeh 8. Nakhtimu ala afwahihim, mulutnya tidak berbicara, terkunci, tidak bisa bicara. Hari itu mulut tidak berbicara. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara kepada Allah adalah apa? Tangannya. Pernah pakai mencuri, pernah kayak ngeplai konconi, pernah ngeplai konconi. Ini hati-hati. Wa tasyhadu arjuluhum, yang menjadi saksi adalah apanya? Kakinya menjadi saksi. Nggih, ya Allah, saya dipakai jalan ke tempat ini, kakinya. Nah nih, hati-hati. Kalaupun tidak berlaku, di hadapan Allah tetap berlaku. Ada lagi pertanyaan? Apa? Piye? Piye? Menggosok, mengkodok puasa Ramadannya teman, boleh apa tidak? Pertanyaannya
temannya masih hidup apa sudah mati? Masih hidup. Masih hidup ya wajib dia sendiri yang mengkodok. Ada, ini sudah mau puasa loh ya. Siapa sing kewajiban poso ayo tak. No. Siapa mana? Astagfirullahaladzim, tak elingno lho ya. Sing wedok-wedok padha ae tak elingno. Sing udzur-udzur urung dibayar. Sebentar lagi Ramadan lho ya. Ayo nanti. Nah, pertanyaannya begini Sob. Tadi ayah kan cerita yang mengkodok itu ahli waris, ya kan? Pertanyaannya, kalau dikodok oleh orang lain boleh apa tidak? Begitu ya? Paham gak pertanyaannya ya? Jawabannya boleh atas izin ahli waris. Bagus. Ada lagi yang tanya? Nah, nggak usah itu, ayo ngomong sendiri. Ibu, kalau mencuri aja guyu dhisik ape takon orang ngomong wis guyu. Mencuri apa? kalau mencuri kayak Oh, malah dosa itu gede dosane. Linda ya. Linda pernah Sentiku duwe apa bahan bangunane? Harta. Oh, alah. Iki kriminal kelas tinggi iki. Umur sing takono. Mencuri uang kas masjid. Kas masjid itu dicolong. Misalnya dosa gede. Yang jelas, pertanyaannya yang jelas. Ulangan. Kita apa? Buatan ke kelas. Oke, begini. Yang membuat peraturan itu siapa? Gurunya. Kemudian hak mentasarrufkan itu kepada siapa? Gurunya. Kalau kemudian gurunya begini ya, jadi ulangan untuk agar belajarnya sungguh-sungguh, yang hasilnya di bawah KKM, maka didenda. Pertanyaannya gitu. Nah, hasil denda itu kalau disumbangkan ke masjid bagaimana hukumnya? Apa? Boleh. Boleh. Tapi yang menyumbangkan bukan kamu, yang apa? Guru nih yang membuat kesepakatan itu tadi. Kalau dari pertama, loh, kamu kan tetap didenda kalau tidak diserahkan ke gurunya dulu, iya kan? Iya apa enggak? Iya. Ya, diserahkan ke gurunya. Kalau kemudian gurunya sepakat kita sumbangkan masjid, ya alhamdulillah. Sebagaimana takziran yang di pondok nak jamaah piro 2000 didenda. Ini tidak untuk apa-apa kecuali agar kamu apa kapok biar
jamaah. Nah, yang tidak boleh, yang dulu saya kritik adalah kemudian dibuat makan-makan pengurus, ini tidak boleh. Harusnya apa? Dikembalikan untuk kepentingan pondok. Tuku sapu, alat kebersihan, pel-pelan, dan seterusnya. Kaya arek lanang arek pondok lanang ku angger sore mesti kan bersih kan. Mesti di hadapan di yang bawah, yang atas semuanya bersih kan. Karena padahal tadi dipakai makan, sore dipakai makan bareng-bareng, tapi sholat maghrib ini bersih. Putri piye? Bagaimana dengan putra? Muka-muka. Yang saya tahu karena saya ngimami di putra, dan saya tahu putra bersih, dipel, bersih. Nah, itu diambilkan alat-alatnya, misalkan dari uang takzir, tidak apa-apa. Ya, sudah cukup ya. Ada lagi? Apa Sul? Nggak pernah sholat. Tobat. Oke, pertanyaan yang bagus. Dikodok. Iya, dikodok. Mulai baliknya misalkan umur 15 tahun dia balik, iya kan? Umur 15 tahun dia balik. Umur 20 tahun baru sadar kemudian sholat, berarti modok sholat 5 tahun. Ping noe sampai saat wakokmu menurut mazhab Syafi'i begitu. Apa? Nggak tahu jumlahnya, tinggal dihitung. Hitung. Kalau kadang sholat kadang enggak, diingat-ingat sampai semaksimal mungkin. Kemudian mengambil yang paling hati-hati. Paling hati-hati, umpama diperkirakan 5, kita kok 10 ya, ambil yang hati-hati 10. Ini madhab Syafi'i. Madhab Hambali tidak, tetapi saya tidak merekomendasikan madhab Hambali. Kita berpegang madhab Syafi'i. Apa? Menganti sholatnya sembarang waktu. Tidak harus maghrib kemudian maghrib lagi, enggak. Punya waktu dia mengkodok maghrib dicateti. Ayo saiki sing anu sapa sing wis tau tinggal sholat sapa dihitung, ayo dihitung, dikandani. Itulah pentingnya sholat. Pripun mengkodok pripun Duk? Kebanyakan kodoknya nggak apa-apa. Itulah namanya hati-hati. Tunggal ini awakmu lali tahu ninggal no sholat siji ruang rek. Terus awakmu lali. Yang saya tinggalkan itu sholat zuhur apa asar ya? Apa maghrib? Yang jelas saya yakin pernah meninggalkan sholat. Maka caranya bagaimana? Mengkodok sholat 5 kali. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Karena apa? Karena kamu lupa sholat apa yang kamu tinggalkan. Maka hati-hatinya harus dikodok seluruh sholat. Inilah arti penting sholat.
Semoga kita oleh Allah selalu dijaga. Masuk gampang no sholat jamaah ya. Wallahu a'lam bishawab.